menguak asal-usul nama Rangkas Bitung. Di tengah hamparan hutan rimbun di jantung Banten, berdirilah sebuah kota kecil yang menyimpan kisah masa lalu dan penuh pelajaran. Namanya Rangkas Bitung. Ibu kota Kabupaten Lebak ini tak hanya sekadar persinggahan bagi mereka yang hendak ke Tanah Baduy atau mereka yang menumpang KRL dari Hiruk-Pikuk Jakarta. Rangkas Bitung adalah saksi bisu perjalanan zaman, dan di balik namanya tersimpan sebuah legenda yang nyaris terlupakan. Dahulu kala, ketika tanah ini masih berupa hutan bambu belantara, tumbuhlah satu rumpun bambu besar yang dikenal oleh warga sebagai Awi Bitung. Bambu ini bukan sembarang bambu, ia menjulang tinggi, kuat, seolah menjadi penjaga alam di sekitarnya. Dari sanalah nama Bitung berasal. Bambu itu membawa berkah. Dari batangnya, warga membuat anyaman, alat rumah tangga, dan keperluan hidup sehari-hari. Namun, seiring waktu, keberkahan itu berubah menjadi penyembahan. Warga mulai mengeramatkan si bambu. Mereka memberi sesajen, bersujud pada pohon. Mereka lupa bahwa hanya Tuhan yang layak disembah. Sampai akhirnya, datanglah seorang ulama dari jauh. Ia menyaksikan langsung ritual itu dan dengan penuh kasih, ia menasihati mereka. Jangan kalian sembah ciptaan, sembahlah Sang Pencipta. Namun sayang, niat baik tak selalu diterima. Ulama itu diusir. Ia melangkah pergi dengan tenang, meninggalkan tanah yang kini diliputi syirik. Dan tak lama berselang, langit menghitam, angin menderu, semakin kencang, hingga menjadi pusaran yang menakutkan. Puting beliung menghantam tanah Bitung, rumah-rumah keterbangan, jerit warga menggelegar, dan Awi Bitung itu pun patah, tak tersisa apa-apa, semua hancur. Dan saat badai reda, ulama itu kembali. Ia tak membawa dendam, ia membawa harapan. Di atas tanah yang telah bersujud pada keangkuhan, ia membangun kembali perkampungan, sebuah pesantren, sebuah jalan menuju cahaya. Dan untuk mengenang peristiwa itu, kampung tersebut dinamakan Rangkas Bitung. Rangkas artinya patah, Bitung nama bambu keramat itu. Sebuah nama yang menandakan akhir dari kesesatan dan awal dari petunjuk Tuhan. Waktu pun bergulir. Tahun 1849, di bawah perintah Bupati Lebak, Pati Jahar membuka belantara itu menjadi pusat pemerintahan. Dan tepat pada 31 Maret tahun 1851, ibu kota Kabupaten Lebak resmi dipindahkan ke Rangkas Bitung. Disinilah berdiri alun-alun, pendopo, masjid agung, dan rumah bupati yang hingga kini masih menyimpan arsitektur masa silam. Tak hanya itu. Pada masa kolonial, Rangkas Bitung menjadi pusat industri. Pabrik minyak Maksoli berdiri gagah, mengepulkan asap industri dari tanah Sunda. Jalur kereta dibangun, menghubungkan kota ini dengan Batavia. Kini, stasiun Rangkas Bitung menjadi saksi perjalanan